ada sunnah sebelum kita sholat. Sebelum kita sholat ada yang harus kita laksanakan, disunahkan. Pertama, kalau mau sholat itu sebelum takbiratul ihram, kita disunahkan untuk nyusur atau siwak, bersiwak dengan kayu arang, ya. Jadi disunatkannya kita nyusur itu atau bersiwak itu dengan kayu arang, bukan dengan sikat gigi. Teman-teman sekarang udah modern, misalnya mau sikat gigi di kantong mau sholat, itu nggak nyunah. Karena memang Rasul itu, kita mencontoh Rasul, kalau mau sholat itu Rasul itu bersiwak dengan menggunakan kayu arang, yang biasanya kan kalau ada oleh-oleh yang habis dari Mekah itu bawa kayu arang, ya, usul. Kemudian yang kedua, sebelum sholat itu jangan lupa kita berlindung dari godaan setan. Sebelum sholat kita baca ta'awudz, kemudian falaq bin nas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kenapa kita harus berlindung dari setan? Supaya setan itu tidak memberikan kewaswasan kepada kita ketika kita sholat. Maklum kalau lagi sholat itu setan itu pandai sekali menggoda. Yang biasanya tidak ingat kalau lagi tidak sholat, kalau lagi sholat pasti pada ingat, Pak. Kehilangan dompet kalau lagi sholat lempeng, nggak ingat mana ini dompet, di mana ini kacamata taruhnya. Begitu takbiratul ihram, Allahu Akbar, ternyata dompet ditaruh di atas lemari. Ingat itu kalau lagi sholat. Itu pandainya setan begitu. Ini udah 2 rakaat apa 3 rakaat? 4 rakaat apa 2 rakaat? 3 apa 4? Itu selalu was-was jumlahnya itu berapa. Makanya kita harus berlindung dari setan. Sebelum takbir baca dulu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Enggak usah keras-keras. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang ketiga, kemudian sebelum sholat disunahkan talafuzun niyah, menzaharkan niat, ditalafuzkan niat, dikeraskan niat, dilafalkan niatnya. Mana itu? Usollinya. Bagi yang sudah biasa, kalau niat itu pakai usolli dulu. Kalau nggak pakai usolli sulit itu niat dapatnya di dalam hati. Maka bagi orang seperti itu talafuzun niyah menjadi sunnah. Usolli fardal maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman au imaman lillahi ta'ala. Itu bagi yang biasa sudah pakai itu dari kecil, itu bisa sunnah itu. Tapi kalau ada orang yang biasa nggak pakai usolli pun maka niatnya itu dapat, maka usolli itu nggak sunnah-sunnah banget, ya. Karena memang yang dirukunkan, yang diharuskan itu rukunnya adalah niatnya, bukan usollinya. Usolli itu hanya sebagai sebagai cara untuk supaya niat itu mudah dalam hati. Kalau orang mau lari itu, mau nendang bola itu ancang-ancang kan? Nah, ancang-ancang dari jauh. Kalau nggak ancang-ancang, langsung ditendangannya nggak bakalan jauh ditendangan. Ya, jadi usolli itu, talafuzun niyah itu disunahkan bagi orang memang sudah terbiasa. Kalau mau niat sholat itu pakai usolli.
Kemudian disunahkan juga kalau mau sholat itu dan ketika sholat itu melihat arah tempat sujud. Jadi Bapak kalau mau sholat itu jangan mata dilalatan kemana-mana atau kita ke sini. Tapi walaupun mata nggak terlihat ke tempat sujud itu nggak jadi masalah sebetulnya, hanya tidak dapat pahala sunnah. Jadi disunahkan ketika kita sholat, Bapak melihatannya itu ke arah tempat sujud. Kalau sujud kita di sini, situ. Ini titiknya. Kalau kita sujudnya pas sini berarti ini titik mata kita melihatnya, fokusnya ke situ, ke tempat sujud. Kalau lagi sholat. Jadi jangan sholat itu lihat kemana-mana, lihat orang berjamaah, lihat kaosnya, ya, lihat kaos. Wah, tulisannya di kaos kan macam-macam itu. Itu kan bisa menimbulkan ketidakhusyuan. Makanya lihatnya kemana? Ke arah tempat sujud. Nah, sunnah itu. Sunnah kita melihat ke arah tempat sujud ketika kita sholat. Tapi ada pengecualian. Boleh kita tidak dan sunnah kita tidak melihat ke tempat sujud apabila dalam beberapa kondisi. Pertama, ketika kita sholat di depan Ka'bah di Masjidil Haram. Kalau Bapak sholat di Masjidil Haram di depan Ka'bah, itu sunnahnya bukan melihat ke tempat sujud, tapi sunnahnya melihat ke Ka'bah. Ka'bah liatin kita. Wah, ini ternyata yang suka dibayangin, ya. Itu berarti ketika kita sholat di Masjidil Haram, kita bisa melihat Ka'bah, maka mata kita bukan melihat ke arah tempat sujud, melihatnya ke Ka'bah. Yang kedua, ketika baca tasyahud, lafaz la ilaha illallah, Allah asyhadu an la ilaha illallah. Kan telunjuk diangkat kan? Telunjuk diangkat, illallah. Ketika lafaz illallah Muhammadar Rasulullah, maka pandangan mata kita diarahkan tadinya ke arah sujud, sekarang dibelokkan ke arah telunjuk yang kita gerakkan. Ini sebagai taukid bahwa Allah itu satu. Sebagai taukid penguat, asyhadu, saya bersaksi, anna asyhadu alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah yang satu. Illallah, gerakannya satu kali saja. Kalau menurut Imam Syafi'i, satu kali saja. Ketika apa? Ketika lafaz Allah disebutkan ketika tasyahud. Illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ibu jari mendekat ke telunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah, ibu jarinya dekatkan ke telunjuk. Nah, itu berarti kedua tuh. Berarti boleh kita mata pandangannya ketika membacakan tasyahud asyhadu an la ilaha illallah, pandangan ke telunjuk. Illallah. Dua. Pertama tadi ketika kita salat di mana? Di Masjidil Haram, pandangan harus ke arah Ka'bah, bukan ke tempat sujud. Dua. Ketiga, ketika kita sholat mayat, jangan melihat ke tempat sujud, sebab ketika sholat mayat mah gak ada tempat sujud, kan gak sujud. Nah, kemana lihatnya? Ke mayitnya. Lihatnya ke mayitnya.
Kalau kita kelihatan mayitnya, kecuali dia baris belakang kelihatan, ya. Nah, melihat ke arah mayitnya. Kalau jadi imam ketika imam mayit, ketika mayitnya itu perempuan, maka adanya posisinya di tengah-tengah imamnya. Kalau mayitnya laki-laki, maka posisi imam di hadapan kepala, lurus dengan kepala. Nah, itu kalau kita lagi menyolatkan mayit. Jadi pandangannya ke arah mayitnya. Jangan jelalatan mata itu mengarah kemana-mana ketika kita sholat. Ketika kita sholat disunahkan kita pandangan ke arah tempat sujud. Nah, jadi sebelum sholat ada 3 ya. 1 baca tahun, 2 baca falak qul a'udzu birabbin nas, ta'ud qul a'udzu birabbin nas. Kedua pertama tadi bersiwak ya, bersiwak. Kemudian baca ta'ud, baca qul a'udzu birabbin nas. Kemudian pandangan menzahirkan talaffuzun niat, usollinya. Yang keempat itu adalah pandangan mata mengarah ke tempat sujud. Nah itu. Kemudian kemarin kita sudah membahas juga bahwa sunnah sholat itu terbagi 2. Ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Yang ab'ad itu apabila lupa harus diganti dengan sujud sahwi. Lupa yang mana? Lupa ketika nggak baca doa qunut, lupa ketika tidak tasyahud awal, lupa. Maka kita baca sujud sahwi. Bacaannya subhanalladzi la yanamu wala yasbu ketika kita sujud. Sujudnya kapan? Sujudnya setelah selesai at-tahiyat, sebelum salam. Setelah beres tahiyat, fil alamina innaka hamidum majid. Sujud kita. Subhanalladzi la yanamu wa la yasu. Subhanalladzi la yanamu wa la yasu. Subhanalladzi la yanamu wa la yasu. Kemudian cengkat dari sujud, bangun dari sujud. Subhana rabbiyal a'la. Habis itu kemudian baca apa? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu. Kemudian sujud lagi yang kedua kalinya. Beres itu langsung salam. Enggak usah baca tahiyat lagi, udah tadi. Langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kalau lupanya habis sholat beres enggak baca doa qunut? Tapi ingatnya setelah beres sholat. Pas beres sholat baru ingat. Nah, maka ketika kita ingat itulah kita langsung sujud sahwi walaupun sholatnya udah selesai. Walaupun sholatnya udah selesai langsung sujud. 2 kali sujud. Tapi beresnya nggak usah salam, udah aja. Kenapa nggak usah salam? Ya wong saat tadi udah salamnya, ya. Sholatnya tadi udah ditutup dengan salam, nggak usah salam lagi, karena itu sujud sahwi saja. Kemudian sunnah hayat. Sunnah hayat kemarin sudah dibahas. Yang pertama sunnah hayat itu mengangkat tangan, takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram, mengangkat tangan. Ya, mengangkat tangan itu tempatnya ada 4. Pertama ketika takbiratul ihram, kedua ketika mau ruku, ketiga setelah ruku, bangkit dari ruku, kemudian yang keempat setelah bangun dari tasyahud awal. Tuh, ingat-ingat ya. Nah, jadi ngangkat tangan itu ada tempatnya. Allah. Angkat tangan itu ini sejajar nih. Ini sejajar dengan kuping. Allah. Nah, ya. Allah. Nah, tangan sini.
Ketika kapan? Ketika takbiratul ihram. Allah. Ketika takbiratul ihram ngangkatnya. Jadi yang jadi sunnah itu ngangkat tangannya, bukan takbiratul ihramnya. Ya. Allah. Angkat tangan. Allah. Allah. Angkat tangan. Ketika takbiratul ihram. Kedua, sebelum ruku, mau ruku, ya, mau ruku bapak-bapak angkat tangan, ya. Nah, mau ruku kita. Allah, sami Allah. Mau ruku, setelah ruku angkat tangan. Mau ruku, habis gini nih. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah. Jangan lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah. Tinggal malasnya itu sholat ya. Boleh begitu? Boleh. Cuma nggak dapat pahala sunnah. Langsung gini aja, langsung tangannya begini. Allah. Sami Allahu liman hamidah. Harus diangkat, sami Allahu liman hamidah, diangkat sami Allahu. Yang keempat, ketika bangun dari tahiyat awal atau tasyahud awal. Nah, boleh juga, sunnah juga ketika bangun kitanya itu bukan hanya ketika sesudah tasyahud awal. Patokannya setiap habis duduk sunnah ngangkat tangan. Patokannya tuh setiap sudah duduk itu ngangkat tangan. Mana contohnya? Contohnya yang tertinggal rakaat, namanya masbuk, ya, namanya masbuk. Masbuk itu yang tertinggal 2 rakaat atau tidak dapat 1 rakaat atau 2 rakaat dengan imam. Contoh ketika kita datang, yang lain imam sudah dapat 1 rakaat. Ketika kita sholat maghrib atau sholat yang 4 rakaat, kita datang. Orang udah dapat 1 rakaat, kita baru datang, ikut Allah. Apa yang kita lihat ketika imam sholat itu kita harus ikuti. Apa yang kita dapati imam, maka kita langsung ikuti. Imam sedang sujud, langsung ikut sujud. Jangan nungguin dia berdiri. Imam nungguan helak. Udah imam berdiri baru sholli Allah. Nungguin apa? Yang lainnya berdiri. Jangan. Kalau dia sedang ruku, ikut ruku. Kalau dia sedang sujud, ikut sujud. Ya. Kalau dia sedang misalkan tahiyat, ikut tahiyat. Tasyahud ikut. Nah, begitu kita datang, imam sudah dapat 1 rakaat, kita kan ikut. Nah, imam udah dapat 2 rakaat, kita 1 rakaat. Berarti dia tasyahud awal. Kita kan belum waktunya tasyahud awal, karena baru 1 rakaat. Kenapa kita ikut duduk? Ikut dengan imam. Begitu kita ikut duduk, padahal kita bukan tasyahud awal. Imam dengan yang makmum yang lainnya tasyahud awal. Kita mah bukan, karena baru datang, hanya dapat 1 rakaat. Nah, begitu imam tasyahud awal, kita ikut at-tahiyat. Nah, imam kemudian berdiri. Imamah tasyahud awal, kita bukan, tapi begitu kita berdiri sunnah angkat tangan. Allahu Akbar. Udah imam salam nih, ya, udah imam salam, kita ikut salam nggak? Ikut salam nggak? Enggak. Nambah lagi 1 rakaat kita kalau sholat maghrib. Nah, kalau sholat isya berarti 2 rakaat. Karena tinggal 1. Nah, nambah lagi 1. Imam salam, kita berdiri. Kita berdiri. Kita berdiri.
ketika berdiri itulah maka kita juga angkat Allah. Padahal bukan tasyahud awal ya. Atau ketika kita sholat yang 4 rakaat ya. Nah, ketika kita nambah 1 atau kita kan baru 1 rakaat ya. Nah, kita nambah 1 kalau untuk sholat maghrib. Kalau untuk sholat isya yang 4 rakaat berarti nambah 2. Misalkan kalau kita tertinggal 2 rakaat, nah, pokoknya patokannya setelah kita habis duduk itu bangkitnya harus angkat tangan, walaupun bukan namanya tasyahud awal bagi yang masbuk. Kapan makmum itu dapat 1 rakaat? Ketika dia bisa ikut ruku bersamaan berbarengan dengan imam. Kalau dia ruku bersamaan ikut dengan imam maka dihitungnya dapat 1 rakaat. Contoh, begitu kita datang, imam udah ngomong begini, udah baca begini. Kalau dia baca Al-Ikhlas, lam yalid wa lam, kita baru datang, Allahu Akbar, niat kita bermakmum. Walam yakul lahu kufuwan ahad, baru sekarang kan kita baru takbiratul ihram, imam udah ruku. Maka kita nggak usah baca apa-apa, langsung ikut ruku dengan imam. Ketika kita ikut ruku dengan imam, bersama-sama dengan imam, bareng dengan imam, kalaupun kita tidak bisa baca apa-apa, Fatihah enggak, kemudian surat juga enggak, itu dihitung dapat 1 rakaat. Gimana nggak baca Fatihah? Disitulah yang disebut dengan makmum masbuk itulah. Artinya Fatihahnya ditalangin sama imam. La sholata bi qiraatil Fatihah. Tidak sah orang yang sholat tidak baca Fatihah. Bagi siapa? Bagi yang punya kesempatan waktu untuk baca Fatihah. Bagi makmum muwafiq namanya, yang dia bisa makmum dari awal sampai akhir. Imam takbir ikut takbir, atau imam sudah takbir kita baru datang tapi punya kesempatan untuk baca Fatihah cukup, maka kalau dia tidak baca Fatihah tidak sah sholatnya ya. Tapi ketika dia datang, baru datang, imam sudah mau ruku, kita langsung ikut ruku, kita nggak bisa baca apa-apa, kita dapat 1 rakaat. Kalau kita ikut ruku, imam udah ruku, Allahu Akbar kata imam, kita diam aja. Imam udah cengkat dari ruku, kita baru ruku. Itu nyusul namanya. Yang begitu tidak terhitung ikut atau dapat 1 rakaat dengan imam. Karena udah-udagan si kurang sudah tiapnya, udah-udagan. Imam udah beres rukunya, kita baru ruku. Kita harusnya rukunya bersamaan dengan imam, ikut ruku beneran, ulah udah ya. Nah itu jangan sampai itu ya, kalau sholat berjamaah seperti itu. Jadi itu namanya mengangkat tangan, kemudian menaruh sedekap namanya, ya, menaruh tangan kanan di atas tangan kiri, harus begini. Di mana tempatnya? Di atas pusar, di bawah dada. Di bawah dada, di atas pusar. Di sini genggam ini, ya, genggam ini. Ya, qabidan bikafil yumna. Digenggam oleh tangan yang sebelah kanan, tangan kiri. Di pas penggelangan begini. Lain kieu, ya, letakkan di antara dada dengan udang, dengan bujang. Lagi dia, lagi kia. Ya. Ini aja di sini, ya, tengah sini. Kemudian doa iftitah, kemudian baca ta'ud. Baca ta'ud kalau mau baca surat, ya, atau mau baca Fatihah, baca ta'ud, baca Fatihah. Jangan langsung baca bismillah. Sunnahnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian baca surat, kemudian menzaharkan, mengeraskan bacaan surat untuk sholat subuh, sholat Jumat, sholat Id, maghrib, isya dan lain sebagainya. Kemudian itu yang kemarin ya sampai nomor 9. Sekarang yang baru lanjutkan nomor 10 ya, nomor 10. At-tasbihu ay qira'atu subhana rabbiyal azimi wa bihamdi talasan fir ruku'i ya, dalam ruku. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi talasan fis sujudi. Sunnah itu baca tasbih. Bapak mau sekali, mau 2 kali, mau 3 kali, macamnya tenang. Ya, lo penting mah rukunnya itu adalah sujudnya, rukunya dan tumaninahnya. Lagi bulan puasa kalau cepat imamnya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi langsung cepat. Sekali gitu tenang. Atau tidak baca. Wah, nah, temaca naon? Temaca tasbih. Bacaan tasbih subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, talatan fis sujudi au fi ruku'i. Dikala kita sedang ruku ataupun dikala kita sedang sujud, baca tasbih itu hukumnya sunnah. Yang rukunnya itu adalah rukunya dan tumaninahnya, sujudnya dan tumaninahnya. Sujud harus tumaninah. Tumaninah itu apa? Berhenti sejenak. Ya, itu rukun itu. Jadi jangan cepat kayak di postingan WA ya. Sholat apa tuh? Sholat taraweh. Loh. Jadi kayak apa itu ya? Nggak ada tumaninahnya itu. Kemudian wad'ul yadaini 'alal fakhidaini fi julusi. Meletakkan tangan di atas paha ketika kita sedang duduk. Ya. Atau mau duduk ketika duduk tawarruk atau ketika duduk iftirash ya. Nah, duduk iftirash itu duduk yang kaki jadi tumpuan pada waktu tahiyat awal, itu namanya duduk iftirash. Kaki jadi tumpuan duduk. Kalau tawarruk itu yang jadi tumpuan itu adalah tempat sholat. Sejadah misalkan ya. Kita disunahkan meletakkan wad'ul yadaini 'alal fakhdaini fi julusi. Ketika kita duduk disunahkan tangan itu di atas paha. Jadi ketika kita duduk tahiyat begini, taruh di sini. Gak usah jangan di sini, taruh di sini. Tapi kita udah biasa gitu ya. Udah biasa begini. Ternyata itu sunnah. Nah, dulu kita kan sholat kayak sahabat dulu. Sahabat itu dulu itu sholatnya tuh turut munding, Pak. Kayak kita dulu kecil. Kenapa? Karena Rasul ngatain begitu dalam hadisnya. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Kan ada di dalam Al-Quran kan disebutkan aqimus shalah, dirikan oleh kamu sholat. Para sahabat bingung. Kumaha ngadirikan sholat teh? Bagaimana cara sholat teh? Kata Rasul, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Maka sholatlah Rasul, di belakangnya sahabat. Ngikutin tuh sahabat. Rasul ruku ikut, Rasul sujud ikut sujud. Ya begitu, ngikutin aja gitu cara sholatnya. Seperti itu. Kita sudah dari kecil meletakkan tangan di atas paha, itu sunnah, dapat pahala. Jadi ternyata daripada rukunnya lebih banyak sunnahnya. Maka apabila kita lakukan sholat dengan tertib sesuai dengan sunnah-sunnah yang termaktub di dalam tata-tata sholat, maka berarti kita mendapatkan pahala yang banyak.
lagi berjamaah ya. Kemudian yang ke-12 al-iftirashu fi jami'i jalasati. Duduk iftiras pada setiap kali duduk. Nah, jadi duduk iftiras fi jami'i jalasati. Jadi setiap kita duduk itu duduknya duduk iftiras, kecuali duduk tasyahud akhir, namanya duduk tawarruk ya. Selain duduk tahiyat akhir nih, tahiyat akhir yang nomor berikutnya, tahiyat akhir itu namanya duduk tawarruk. Tawarruk itu begini ya, ini tawarruk, ini ketika tahiyat akhir. Selain tahiyat akhir, maka disunahkan kita duduknya duduk iftiras. Ya, gimana duduk iftiras? Begini. Nah, tumpuannya kaki. Kalau bisa kaki kanan yang ujung apa nih? Ujung jempolnya dilipat. Yang kanan. Ini dudukannya ke sini ya, ke sini. Kaki kiri dudukan. Nah, kaki kanan dilipat. Nah, kalau bisa, kalau udah biasa. Nah, jadi tumpuannya dua kalau udah begini. Ini dengan kaki kanan. Nah, itu namanya duduk iftiras. Setiap kali duduk sunahnya duduk iftiras. Ya, setiap kali duduk. Dan tangan diletakkan di atas paha. Begini. Ya. Nah, setiap kali duduk. Yang ke-13 at-tawaruku fi jalsatil akhirati. Ya, jadi duduk tawaruk pada duduk terakhir disebut dengan tahiyat akhir. Duduk akhir-akhirnya disunahkan duduknya namanya duduk tawaruknya seperti saya begini. Ini namanya duduk tawaruk ya. Sunnah itu. Gimana kalau kita melihat orang lain ketika sholat duduk tasyahud akhirnya, dia duduknya duduk iftiras, nggak apa-apa. Cuma kita kadang-kala susah membedakannya, ya tahiyat akhir apa tahiyat awal. Ya kan? Nah, kenapa? Karena kalau tahiyat awal duduknya iftiras, betul? Kalau tahiyat akhir duduknya tawaruk. Ini tahiyat awal, ini tahiyat akhir. Jadi lamun tahiyat awal kieu, tahiyat akhir kieu, urang hese ngabedakeunana. Ieu teh anu di makmuman puing teh tadi kan karak datang ya. Ah urang milu ngomong ka anjeunna. Ieu teh tahiyat awal apa tahiyat akhir? Karena dia mah antara awal dengan akhir duduknya iftiras bae gitu. Kan ada yang gitu kan ya? Nah, boleh enggak gitu? Jadi duduk tahiyat akhir kieu iftiras. Tahiyat awal pun begini aja gitu kan? Ada yang begitu? Ada. Boleh? Boleh. Sah. Cuma enggak dapat pahala sunnah. Gitu. Karena nah, kita nunggu bersunahnya kan? Bersunahnya. Jadi kudu dibedakan mana duduk iftiras, mana duduk tawarruk. Kalau duduk iftiras itu tahiyat awal, duduk tawarruk itu tahiyat akhir. Ini iftiras, ini duduk begini tawarruk. Kumaha lamun dua-duana dikeclok begitu? Tahiyat awal kieu, tahiyat akhir kitu kene wae. Teu naon. Atau dibalikeun kieu wae tahiyat akhir jeung tahiyat awal. Bedana kieu wae. Teu naon. Teu matak jadi batal sok ngan teu meunang pahala sunnah. Pak, saya mah salatna mung sidaqah rek wae. Allahu Akbar. Atuh teu naon. Rek wae pas upacara budak di sekolah.
Tenan naon ilmu kieu mah ngan teu meunang pahala sun. Saya mah lamun takbiratul ihram moal ngangkat tangan Allahu akbar langsung. Tenan naon teu sedekap teu ngangkat tangan ya. Ya. Cuma nggak dapat pahala sunnah. Ke atas sudah ada bunyi sholat isya. Ada pertanyaan? Cukup ya. Itu sunnahnya, sunnah sholat. Nanti flashback lagi sunnah rukunnya orang balikan atau kita baca bahas rukun ya. Dibalik kita sunnah rukun dulu ya, nggak apa-apa lah, dibahas lagi nanti kita sedikit aja. Jadi ketika kita sholat harus bedakan mana rukun mana sunnah, harus bisa membedakan. Terima kasih. Mudah-mudahan ada hikmahnya, ada manfaatnya buat kita semuanya, dan terlebih kita sholatnya lebih bagus sekarang daripada yang lainnya, ya yang sebelumnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari kita tutup dengan baca sholawat dan kafaratul majlis. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah